Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya Aster dari Prodi S1 SPT Anugerah Indonesia terkait dengan tugas pembuatan video tentang misi. Di sini saya akan membagikan tentang pelayanan kasih Gereja Bethel Indonesia FOC Turen sebagai perwujudan panggilan gereja untuk menjadi terang dan berkat. GBI FOC Turen berkedudukan di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, dengan mayoritas penduduknya beragama non-Kristen. Kehadiran gereja di tengah lingkungan yang mayoritas non-Kristen bukanlah hal yang mudah. Di awal perintisan di desa ini banyak mengalami tantangan dan penolakan. Tetapi jika sampai saat ini gereja ini masih tetap eksis, semua karena penyertaan Tuhan. Tetapi bukan berarti kami tidak melakukan sesuatu. Komitmen gembala dan jemaat sejak awal berdirinya gereja ini adalah gereja harus menjadi berkat dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan komitmen ini, gereja kami memiliki program pelayanan kasih sebagai sarana misi dan kesaksian. Dasar pelayanan kasih di dalam firman Tuhan dari Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Visi dari gereja kami adalah menjadi pribadi, keluarga, dan gereja yang mengasihi Tuhan Yesus. Salah satu misi dari gereja kami adalah menyatakan kasih Allah melalui pelayanan kasih kepada masyarakat. Berikut ini beberapa program pelayanan kasih sebagai perwujudan kesaksian gereja bagi dunia. Yang pertama, Basar Sembako Murah. Program Basar Sembako Murah adalah program rutin tahunan yang pelaksanaannya bertepatan dengan perayaan Natal. Kegiatan perayaan Natal di GBI Jemaat Turen tidak pernah dirayakan secara meriah dengan mengundang banyak orang untuk merayakannya, tetapi mengadakan Basar Sembako Murah, di mana panitia menyediakan 500 paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan seharga Rp75.000, lalu dijual ke warga sekitar seharga Rp30.000 yang sebelumnya telah mendapatkan kupon dari gereja yang kita bagikan sehari sebelumnya. Di dalam basar ini juga dijual pakaian layak pakai seharga kisaran Rp1.000 sampai Rp5.000. Kegiatan ini selalu dihadiri oleh kepala desa. Tujuan kegiatan adalah yang pertama, mengejawantahkan kasih Allah bagi orang yang belum percaya melalui perbuatan baik. Yang kedua, memotivasi jemaat supaya dapat bersaksi dan menjadi berkat. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Yang kedua adalah meja berkat. Moto pelayanan meja berkat adalah yang berlebih silakan memberi, yang kekurangan silakan ambil. Meja berkat awalnya dikerjakan jemaat sebagai cara untuk saling memberkati di antara jemaat. Cara kerjanya yaitu setiap ibadah hari Minggu, jemaat yang berlebih dapat membawa kebutuhan sehari-hari ke gereja, yaitu seperti tempe, tahu, sayur mayur, mie instan, atau bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Lalu diletakkan di meja yang telah dipersiapkan di teras gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat yang membutuhkan dapat langsung mengambil tas kresek dan mengisinya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam prakteknya ternyata masih sisa. Setelah diambil oleh jemaat masih banyak, maka sisanya dibagikan ke masyarakat di sekitar gereja. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat yang hadir semakin banyak yang datang. Saat video ini dibuat, sekitar 50-60 orang yang menunggu di halaman gereja untuk mendapatkan paket yang berisi tahu, tempe, mie, dan sayuran. Pelayanan kasih ini telah dilakukan sejak tahun 2020 pada masa krisis karena COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Melalui meja berkat ini,
banyak orang yang telah diberkati. Program yang ketiga adalah beras diakonia. Pelayanan kasih yang dinamakan beras diakonia adalah pelayanan kepada janda-janda dan duda lansia yang tidak memiliki penghasilan dan keluarga yang benar-benar miskin, baik jemaat maupun warga sekitar jemaat tinggal. Beras diakonia ini direalisasikan dalam bentuk pemberian beras banyak 4 kilo yang dibagikan setiap bulan pada minggu pertama. Saat ini ada sekitar 40 orang yang mendapatkan bantuan beras ini. Pelayanan ini dikerjakan oleh Komisi Diakonia. Mereka yang beli beras dan mereka yang membagikannya. Dana dari beras diakonia bersumber dari persembahan diakonia di minggu ketiga dan keempat, dan persembahan dari kelompok-kelompok sel setiap hari Rabu. Kebutuhan untuk program ini sekitar 2 juta rupiah setiap bulan dan dibagikan dengan persembahan jemaat. Tentunya tidak mencukupi, tetapi terbukti sampai saat ini tidak pernah kekurangan. Tujuannya adalah pelayanan kasih kepada janda-janda dan orang miskin. Berikutnya yang keempat adalah Posyandu Lansia. Posyandu Lansia adalah program dari Komisi Wanita. Program ini dilaksanakan setiap Sabtu terakhir setiap bulannya dengan melibatkan ibu-ibu dan kader kesehatan di lingkungan. Kami melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para lansia di sekitar gereja. Data terakhir ada 62 orang yang mengikuti program ini. Setiap kali mereka datang tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan, tetapi mereka juga mendapatkan vitamin dan nasi kotak. Program ini telah diakui oleh pemerintah desa dan puskesmas setempat sebagai posyandu lansia mandiri karena dananya tidak bersumber dari pemerintah tetapi murni dari persembahan jemaat di minggu kedua. Untuk mendukung program ini, jemaat diberikan kesempatan untuk membantu dalam bentuk membeli vitamin, makanan, maupun tenaga. Masyarakat sangat menikmati program posyandu lansia ini. Mereka dapat memantau kesehatan mereka secara rutin dan gratis. Yang kelima adalah rukun kematian. Pelayanan kasih tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah perwujudan dari pelayanan kasih. Rukun kematian ini dikelola tersendiri oleh Komisi Sosial, di mana program yang dikerjakan berkaitan erat dengan urusan kematian. Rukun kematian ini menyediakan perlengkapan kematian, mulai dari penyediaan peti dan semua kelengkapannya. Rukun kematian ini bahkan telah mengadakan program pengadaan tanah makam, sehingga gereja tidak perlu memikirkan tempat pemakaman untuk jemaat yang meninggal dunia. Pelayanan kasih melalui rukun kematian sementara ini masih bersifat intern, yaitu hanya bagi jemaat. Namun demikian sangat menolong warga jemaat yang sedang berduka cita. Dengan adanya rukun kematian ini, jemaat yang sedang mengalami duka cita tidak perlu memikirkan peti mati dan kelengkapannya, dan juga tanah makamnya. Dana dari operasional rukun kematian ini dikumpulkan dari persembahan jemaat di minggu pertama. Dan hal ini bisa menjadi kesaksian bagi warga sekitar tentang pelayanan kedukaan yang telah dilakukan dengan baik. Demikian video ini kami buat bukan hanya untuk memenuhi tugas kuliah, tetapi kiranya memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi berkat dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Amin.